Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan memaparkan sumber dan media pembelajaran IPS Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah untuk kelas 4, tema 3, subtema 1, yakni peduli terhadap makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Abdillah Nurudin dari jurusan PGMI kelas C angkatan 2019 dengan NIM 191400067. Dalam suatu pembelajaran, terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar yang merupakan komponen standar isi untuk jenjang pendidikan dasar. Nah, yang pertama kita bahas yakni kompetensi inti. Dalam kompetensi inti kelas 4 ini terdapat 4 nilai KI. Yang pertama, spiritual, yakni menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, nilai sosial, yakni memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian pada nilai ketiga, yakni nilai pengetahuan, di dalamnya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Selanjutnya yang terakhir nilai keterampilan, yakni menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan di dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Setelah mengetahui kompetensi inti kelas 4, kita beranjak pada kompetensi dasar kelas 4. Nah, kompetensi dasar ini terdapat dua jenis. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Yang pertama, KD pengetahuan, yakni mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemudian, untuk kompetensi dasar keterampilannya, yakni menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya kita, yakni yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Kemudian yang kedua, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Jadi, apa yang kita pelajari? Nah, yang kita pelajari di sini, yang pertama, kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, kondisi lingkungan sekitar. Yang ketiga, sumber daya alam. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini terdapat runtutan dari pembelajaran yang akan dilakukan, yakni yang pertama, definisi sumber daya alam dan keadaan geografis di Indonesia. Selanjutnya, karakteristik sumber daya alam. Kemudian,
pemanfaatan sumber daya alam, diteruskan hubungan sumber daya alam dan keadaan geografis, dan yang terakhir, sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen pembelajaran, kita akan meneruskannya pada materi pembelajaran kita. Pertama, keadaan geografis di Indonesia. Keadaan geografis di Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ada yang tahu? Nah, untuk dua benua yang mengapit negara Indonesia, yakni benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Atau jika ditunjukkan pada peta atau atlas, jadi benua Asia terletak di atas negara Indonesia dan benua Australia terletak di bawah negara Indonesia. Kemudian Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan. Untuk letaknya di dalam atlas atau peta dunia, jadi Indonesia terletak di sebelah barat Samudra Pasifik dan di sebelah timur Samudra Hindia. Kemudian, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam yakni segala sesuatu yang sumbernya berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup dan keberlangsungan hidup manusia. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam untuk bidang pertanian. Contohnya, padi, kemudian jagung, tebu, kemudian banyak. Nah, untuk bidang perkebunan bisa dimasukkan pada bidang pertanian ini karena hampir mirip lah. Kemudian yang kedua, bidang peternakan. Misalnya, memelihara unggas. Ini juga termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Yang mana unggas-unggas tersebut menghasilkan, misal ayam menghasilkan daging, kemudian menghasilkan telur, dan juga menghasilkan bulu. Bulu ayam kan biasanya dibuat kemoceng. Kemudian kambing. Kambing menghasilkan daging, kemudian menghasilkan kulit. Nah, kulit kambing bisa dibuat untuk jidor, dan kotoran dari kambing bisa dijadikan untuk pupuk kandang. Kemudian yang ketiga, bidang perikanan. Indonesia kan memiliki lautan yang cukup luas. Nah, di dalam lautan tersebut terdapat banyak sekali ikan-ikan atau hewan-hewan laut, yang mana itu sangat membantu bagi orang-orang atau para nelayan. Kemudian yang keempat, dalam bidang kehutanan. Nah, dalam bidang kehutanan ini, apa sih yang bisa dimanfaatkan? Yang pertama, hutan menghasilkan oksigen. Yang kedua, di dalam hutan kita bisa menebang kayu, tapi melalui sistem tebang pilih dan tidak mengunduli hutan. Nah, kemudian yang terakhir, bidang tambang. Banyak sekali tambang yang dapat dimanfaatkan. Misal gas alam, seperti bahan bakar minyak itu kan terbuat dari gas alam. Kemudian emas, perak, tembaga, perunggu, dan masih banyak lagi.
Setelah kita mengetahui keadaan geografis di Indonesia dan sumber daya alam, kita bisa menghubungkan keduanya, yakni sumber daya alam berhubungan dengan letak geografis suatu wilayah, karena persebaran sumber daya alam berkaitan dengan berbagai aspek geografis, seperti jenis iklim wilayah, jenis tanah, kondisi perairan, dan kondisi wilayah di sekitarnya. Contohnya jenis tanah di daerah pegunungan. Apa kondisi tanah di daerah pegunungan? Kan jenis tanah vulkanik atau biasanya terbuat dari abu-abu hasil dari gunung meletus. Nah, tanah-tanah ini merupakan tanah subur yang cocok dengan pertanian. Jadi biasanya di daerah pegunungan atau di daerah dataran tinggi akan banyak yang menghasilkan di bidang pertanian. Nah, contoh lain pada daerah pantai. Di daerah pantai, kenapa kok tidak banyak orang yang bertani? Karena di sana memanfaatkan kondisi wilayah sekitarnya. Kan daerah pantai dekat dengan laut. Nah, di laut banyak ikan, jadi banyak orang memilih sebagai nelayan untuk mencari ikan. Sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Contohnya, kita biasanya makan nasi. Nasi kan berasal dari padi. Nah, padi itu merupakan salah satu contoh sumber daya alam. Nah, untuk hewan kan ada yang hewan karnivora yang makan daging hewan buruannya, atau hewan herbivora yang makan tumbuhan. Itu dari makanan mereka itu merupakan sumber daya alam. Yang kedua, untuk kebutuhan tempat tinggal. Contohnya, bila ada orang yang sedang membangun rumah, salah satu materialnya yakni kayu. Kayu terbuat dari atau berasal dari pohon. Nah, itu termasuk dari sumber daya alam berfungsi bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian alam ini, banyak sekali suaka marga satwa atau cagar alam yang mana di situ merupakan tempat untuk melestarikan bagian dari alam atau hewan dan tumbuhan yang mulai langka atau sudah terancam punah. Kemudian yang keempat, sebagai pengembangan teknologi. Contohnya, ulat sutra yang memproduksi benang. Nah, benang tersebut menjadi benang sutra. Contoh lain, ayam dari bulunya bisa digunakan sebagai kemoceng. Contoh lainnya, kulit sapi atau kulit kambing yang dijadikan sebagai beduk, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai sumber mata pencaharian dan pendapatan. Ada beberapa orang yang sumber mata pencahariannya sebagai nelayan yang mencari ikan, ikannya terus dijual sebagai sumber pendapatan. Contoh lain, petani yang setiap hari ke sawah, menanam padi, memelihara, kemudian memanennya, kan sebagai mata pencarian dan sebagai sumber pendapatan mereka, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, sebagai cadangan devisa negara. Devisa ini merupakan tabungan negara atau nilai dari suatu negara. Contohnya hewan-hewan langka tersebut.
dan itu merupakan ciri khas dari suatu negara. Yang ketujuh, menghidupi kegiatan ekonomi secara global. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan pada contoh nomor 5, yakni dari mata pencaharian tersebut kita jual, kita mendapat pendapatan atau penghasilan, mereka mendapatkan barang yang kita jual. Jadi kegiatan ekonomi tetap berjalan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Contohnya minyak bumi atau gas alam yang diambil sebagai bensin yang dijual di pom bensin itu. Kemudian sebagai sumber energi, air sungai yang bisa dibuat sebagai pembangkit listrik tenaga air tapi kecil-kecilan, atau misalnya di PLTA, PLTU, dan lain-lain. Setelah kita mempelajari materi tadi, kita selanjutnya akan melakukan post test. Ya, terdapat 5 soal. Yang pertama, menyebutkan sumber daya alam di sekitar sekolahmu. Nah, apa saja yang ada di sekitar sekolah yang merupakan sumber daya alam? Nah, kita sebutkan, kita tulis. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar sekolahmu. Ini termasuk apa perbedaan ini dan ini dan ini. Nah, yang ketiga, mengklasifikasikan atau menggolongkan sumber daya alam yang ada di sekitar sekolahmu. Nah, dari sumber daya yang telah kita sebutkan tadi, kita golong-golongkan. Ini termasuk bidang pertanian, ini termasuk bidang perikanan, ini peternakan, dan lain-lain. Nah, kemudian yang nomor 4, kita bandingkan salah satu sumber daya alam yang ada di sekolahmu dengan yang lainnya. Ini maksudnya kita merujuk bisa pada buku paket atau bisa pada daerah lain. Kemudian yang nomor 5, kita memberikan kesimpulan dari perbandingan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.